Hai, welcome to Dogmapedia. Saya Christian. Saya Wedi. Saya Monica. Nah, pada saat ini begitu banyak pada saat saya menyusun materi untuk episode kali ini, saya melihat di sosial media banyak sekali bermunculan orang-orang itu memamerkan semua kemewahan mereka gitu ya. Dan parahnya itu ada beberapa itu sampai melontarkan kata-kata yang sifatnya sarkastik. Ada yang berpendapat itu adalah konten yang brandingnya positif, tapi ada juga yang terkena kasus. Oke, mari kita lihat apa pandangan Sobat Dogmapedia mengenai hal ini. Hope you enjoy it. Nama saya Jovin, saya agen asuransi. Saya Hermanto, saya bergerak di bidang food and beverage. Nama saya Anugrah, saya bekerja sebagai kontraktor. Oke. Nama saya Angel, saya bekerja sebagai marketing di perbankan. Kalau flexing itu seperti memamer kekayaan ya. Kalau menurut saya, flexing itu seseorang yang memamerkan kekayaan dia. Ada sebagian orang yang memang dia nggak kaya, tapi dia malahan show off dia punya kekayaan. Kalau menurut saya itu kayak cari sensasi sih, terlihat terkenal kan. Nah, kalau menurut saya flexing itu orang-orang insecure. Mungkin kalau kita berbicara tentang profesi, dia tidak bicaranya dengan profesionalisme dia. Tujuan untuk branding sebenarnya bagus sih, tapi di zaman sekarang lebih banyak ke hal-hal yang negatif ya sebenarnya. Kayak misalnya nanti post satu artikel gitu, tiba-tiba nanti viral langsung, dan viral nanti orang yang menghilang gitu. Kalau dari saya pribadi, kembali lagi ke maksud dan tujuan orang itu melakukan flexing. Mereka punya tujuan untuk bisnis, mereka tahu market mereka middle high, and then mereka melakukan itu. Menurut saya flexing itu oke saja. Kalau menurut aku flexing itu pasti ada tujuan di belakangnya. Misalnya kayak yang tadi trading, tujuannya itu memamerkan diri supaya mendapat customer yang lebih lagi. Nah, kalau menurut saya tergantung orang ya. Orang mau menilai itu positif atau negatif. Kita nggak harus nunjukin, nggak harus beli sesuatu yang menurut kita itu wow gitu kan. Tapi kita bisa untuk menabung sih. Gitu. Jadi kalau gua sih lebih ke no need to show off gitu. Nah, flexing sebenarnya dalam bahasa Inggris untuk percakapan bahasa Inggris slang artinya menunjukkan dengan bangga atau senang akan sesuatu hasil pencapaian atau sesuatu yang dimiliki. Nah, biasanya hal itu meresahkan dan mengganggu orang yang melihatnya. Nah, kalau bahasa sederhananya itu lebih ke memamerkan dengan tujuan show off atau istilah lain pencitraan. Belum pernah sih. The Tinder Wingler. Sebenarnya tahu aplikasi Tinder ini. Tapi pernah dengar kalau nggak salah ini ada satu cowok, dia main Tinder tapi ada penipuannya ya. Film ini sebenarnya gua cukup amazed sih sama laki-laki dari sisi dia memanage strategi. Film Tinder Swindler keluaran tahun 2022. Nah, film dokumenter dari British ini diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan seorang conman atau penipu kewarga negara Israel yang menjalankan modusnya melalui dating apps atau tempat online. Nah, terutamanya Tinder. Nah, untuk menipu korbannya supaya meminjamkan atau mentransferkan uang untuk mensupport kehidupan mewahnya dan juga untuk memanipulasi korban berikutnya. Belum pernah tahu sih. Nggak pernah juga. Belum. Film Inventing Anna keluaran tahun 2022. Sama, film ini juga berdasarkan kisah nyata dari seorang sosialitas settingan bernama Anna Delvey yang berpura-pura sebagai pewaris bangsawan Jerman yang kaya raya untuk menipu bank, hotel, dan lainnya. Padahal sebenarnya dia sendiri bukan orang Jerman, tetapi dia berasal dari Rusia dan berasal dari keluarga sederhana, di mana profesi ayahnya sebagai sopir truk dan ibunya pemilik toko swalayan. Film ini kesimpulannya jadi cewek yang boleh. Gak boleh bodoh. Tapi nggak juga sih, maksudnya ya memang di film itu ceweknya agak bodoh sih maksudnya kan. Tapi ya itu si cowok juga kurang ajar loh.
Ya tergantung kita lihat dari sisi mana sih sebenarnya. Itu tergantung dengan skill cowoknya ya. Kalau cowoknya pandai merayu, pandai membual dan sebagainya kan, ya sebenarnya kan nggak tahu juga ya. Iya Betul ya? itulah yang dibilang orang kalau cewek itu pakai hati. Kalau cowok pakai logika. Jadi dia logika gimana ngerayu cewek, terus ceweknya terayu. Saya cuma nonton Tinder Swindler. Terkejutnya saya ternyata ada film serupa tapi versi si pelakunya cewek. Makanya aku bisa promosiin ataupun saya bisa perlihatkan itu untuk film kedua, Inventing Anna. Jadi kondisinya lebih kurang sama. Mereka melakukan flexing itu tujuannya itu untuk melakukan penipuan gitu, bahwa mereka orang kaya, terus mereka sistemnya apa sih? Kalau kata orang sih sekarang ini ya sistem Ponzi ya, kalian pernah dengar sistem Ponzi kan? Atau skema Ponzi. Mereka gimana ya? Mereka memanipulasi orang berikutnya itu untuk mengambil keuntungan, supaya keuntungannya itu untuk biayai hidup mereka dan membiayai next target. Oke. Nah, dari next target mereka juga sama. Mereka menipu uangnya untuk next targetnya lagi dan seterusnya. Nggak heran ya di zaman sekarang, bahkan saya pernah dengar di podcastnya tempat lain, di China itu ada khusus sekolah untuk mencari calon suami atau calon istri yang seperti ini. Jadi dia didandan sedemikian rupa, diajarin gimana cara perilaku orang kaya atau gimana untuk flexing supaya dapat yang calon korbannya yang kaya raya. Memang di zaman sekarang kan memang lebih gampang ya. Kayak kita bisa menyewa Lamborghini untuk disewa untuk pamer, show off, untuk bisa sewa tas Hermes itu, tas LV gitu untuk show off kan. Banyak sih memang. Semua pekerjaan dan profesi itu butuh effort lebih ya. Iya. Nah, pekerjaan yang menurut kita itu halal ya, ataupun yang Ya menurut saya kalau memang untuk effort lebih, sebenarnya di satu sisi bagus sih, tapi kalau untuk satu sisi untuk dilihat sementara kan nggak bagus kan. Ada seorang blogger di Cina yang berhasil mengungkapkan kehidupan sosialita palsu di Shanghai dengan pura-pura bergabung di komunitas ini. Nah, di sana dia menemukan bahwa zaman sekarang ini banyak tersedia layanan penyewaan barang-barang mewah seperti supercars, jet pribadi, atau tas-tas branded lainnya hanya untuk kebutuhan flexing ini, dan mereka uploadnya di sosial media. Bahkan di beberapa negara itu terdapat juga komunitas yang mengadakan pelatihan untuk sosialisasi ringan supaya tujuannya bisa menikahi atau mendekati orang-orang kaya, dan ada yang berhasil. Gue tuh pernah baca buku Bob, dimana dia itu ya hanya penjual telur gitu, tapi dia bisa sukses dan dia nggak mesti berpenampilan bagus untuk dilihat orang gitu. Tapi orang-orang tahu kalau dia itu ya kaya. Ketika gue baca bukunya itu, gue berpikiran bahwasanya contohin dia sih, karena dia tuh nggak perlu show off dengan kekayaan dia, tapi ya dia tetap kaya dilihat orang. Soal blogger di Cina itu berhasil. Bisa nggak sih orang flexing dan berhasil menurut kalian? Bisa. Bisa aja. Bisa. Oke. Bedanya apa dengan orang yang benar-benar sungguh dan in process, trust the process? Kalau menurut aku yang benar-benar in proses itu dia lebih bisa menghargai sih. Jadi setelah dia dapat, dia akan menghargai itu. Tapi kalau orang yang dengan flexing, dengan cara cepat gitu, kita bilang cara cepat lah ya, itu mungkin dia nggak akan bisa menghargai something sih menurut aku ya, itu pandangan dari aku. Nah, kalau menurut aku di sini posisinya bukan ngomongin kalau orang itu sukses cepat karena flexing, bukan, enggak ya, gitu loh. Karena aku percaya sih beberapa orang yang memang talent banget, bekerja keras sekali, dia benar-benar pintar, dia bisa cepat mendapatkan kesuksesan. Tapi menurut saya kalau memang orang yang in process gitu, trust the process yang dibentuk, usia karir kesuksesannya itu lebih lama karena dia teruji. Nah, ketika bisnisnya itu benar-benar lagi punya tantangan, dia tahu how to handle bisnisnya itu dari gimana. Karena memang dia mendapatkan kesuksesan itu bukan euforia sesaat. Pasti timingnya itu dia dapat. Nah, setelah itu what else gitu.
Nah, jadi menurut aku kalau benar-benar orang yang trust the process, benar-benar dibentuk di dalam proses, usia karirnya lebih panjang sih, menurut aku sih, karena dia teruji. Dari sifat aku. Kalau menurut aku orang kaya itu kebanyakan nggak sombong sih. Hanya waktu yang bisa menjawab. Iya. Sama orang yang kerja di bank bisa menjawab sih. Kalau saya baru beberapa hari ketemu orang yang benar-benar kaya ya. Dia di Riau punya satu pabrik kelapa sawit, punya 50 lebih hektar di pegunungannya. Kalau dibilang karyawan di sana itu pabrik ram terbesar di Riau. Terus kemudian saya ke rumah dia untuk ngobrol-ngobrol kan. Pakaiannya tuh kelihatan gitu loh. Dia pakai kaos oblong, sini bolong, di sini bolong. Dia pakai celana pendek gitu. Ya nggak kelihatan kaya gitu. Tapi kalau orang-orang yang dibilang sok kaya gitu kan. Jadi kenapa kan kayak cara pakaiannya tuh sifatnya, cara ngomongnya gimana? Kebanyakan mereka nggak pura-pura itu, misalnya kalau misalnya di media sosial di foto gitu, mereka nggak sengaja memamerkan produknya, jam tangannya, Ya, tasnya gitu. Pura-pura itu saya rasa mereka kebanyakan untuk pamer, Ya. sengaja ditonjolin brandednya Branded. gitu. Kebanyakan orang kaya pun jarang pakai yang branded sih. Mereka lebih nyari kualitas dari produknya itu sih. Ada sedikit fact saja, fun fact. Nah, seorang guru besar Universitas Indonesia dan seorang praktisi, Profesor Renal Kasali menjelaskan orang kaya beneran itu sifatnya tenang dan orang kaya palsu itu berisik. Dalam artian, kalau orang kaya beneran itu mereka membutuhkan privasi dan efisiensi waktu. Nah, sedangkan orang kaya palsu cenderung hanya ingin mengimpresi orang lain atau pamer. Nah, kadang juga bisa sampai too good to be true. Nah, ini juga menurut aku cukup bingung sih. Orang kaya mungkin zaman sebelum dengan orang kaya zaman now itu beda. Jadi aku sebelum sama sih. Jadi pada saat nyusun materi ini aku juga tanya beberapa lingkungan saya gitu ya. Ya ngakunya mereka kaya gitu, berduit gitu lah. Aku percaya sih karena memang adanya kelihatan gitu. Mereka ngomongnya gini, saya nggak melakukan flexing kok gitu. Karena apa yang saya pamerkan itu benar-benar memang hasil kerja keras saya dan bisnis saya membuktikan itu. Kalau flexing itu kan berarti semuanya settingan kan? Iya. Bener kan? Dia cuma memang dia pintar gitu loh, kan pintar untuk menyeting ya, bahasanya sih saya nggak ngerti sih, pintar menyeting gitu. Tapi saya benar-benar memang duit saya segitu, memang dari bisnis saya. Dan ya aku nggak tahu, mungkin teman-teman sobat Tomapedia itu bisa sharing ya di kolom komen sebenarnya orang kaya yang bedanya yang zaman, mungkin kita kategorinya zaman dulu dengan zaman now itu bedanya apa, saya juga nggak ngerti sih sebenarnya. Kalau di satu sisi untuk kita bisa terlihat kaya untuk pamer sebenarnya nggak bagus sih memang. Tapi kalau pamer untuk dari hasil kerja keras itu bagus banget memang. Kayak misalnya kita kerja di satu bisnis misalnya dalam 2 tahun kita bisa dapat BMW ataupun kita bisa bawa mobil Mercedes-Benz misalnya, itu bagus sih, bagus banget, nggak salah. Tapi kalau untuk pamer menurut saya nggak perlu sih. Kalau misalnya kita ada sih beberapa orang yang kayak dia pengen nih dalam satu tahun kerja ini dia pengen beli jam tangan Rolex, itu boleh nggak? Boleh banget. Tapi dengan hasil kerja dia sendiri, dengan cuma kayak aku beli jam Rolex ini, terus aku cicil selama 5 tahun atau 10 tahun misalnya, itu buat apa? Kayak kita bisa diri sendiri kan. Sebenarnya kalau yang kayak gitu ya strategi marketing juga sih bisa dibilang. Jadi di mana saya juga punya temen yang dulu sekelas gitu. Nah dia tuh gara-gara dia main trading, dia bisa beli Alphard 2. Satu kasih orang tuanya dan satu dia sendiri. Dan dia juga bisa membuka toko laundry. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya kalau dia show off di sosial media itu bisa yaitu menarik orang untuk ya gue sukses karena ini loh gitu. Jadi ayo ikut gue. Kalau menurut aku flexing
ada positifnya, ada negatifnya. Kalau misalnya yang positifnya, kalau itu mencapai suatu tujuannya, dia memamerkan itu demi memotivasi orang lain. Tapi kalau yang flexing yang satu lagi, yang negatifnya itu yang seperti kasus yang binary option ini, dia menjerumuskan orang supaya untuk tujuannya kalah atau gimana, itu sih menurut saya flexingnya nggak bagus. Orang bisa sampai ngutang, orang bisa sampai hilang pekerjaan, hilang harta, semuanya. Itu malah menjadi batu sandungan untuk orang lain, ya itu bisa menghancurkan hidup orang sih. Kalau bagi saya termotivasi, tapi nggak perlu sih ngikutin dia gitu loh. Jadi kayak ya diri kita sendiri aja. Kalau termotivasi karena aku lebih ke termotivasi pencapaian dia sih, bukan dengan caranya dia. Karena aku believe setiap orang punya cara yang masing-masing untuk mencapai kesuksesan. Ada orang memang ya born to be fast, jadi otomatis dia begitu lahir ibaratnya apapun yang dia kerjain bentar aja jadi. Tapi ada orang juga memang hidupnya itu penuh dengan proses gitu. Ya kembali lagi ke rumus ekonomi atau bukan aku nggak tahu, tapi high risk high gain, ya kan, low risk low gain. Tapi low gain ini bukan berarti nggak gain, tetap gain, cuma kalau misalnya ada resikonya rendah gitu. Tapi kalau tarik panjang biasanya ini lebih bertahan sih, low risk and low gain, karena ya masih bisa terkontrol kan. Anak Raffi Ahmad yang cewek ini, kemarin Raffi Ahmad lagi bilang dalam 1 bulan aja pendapatan endorse-nya itu bisa melebihi 5 tahun kerjanya Raffi Ahmad. Ngeri nggak? Dia bisa jadi sebuah motivasi dari kita. Dia bisa kok, kenapa kita nggak bisa? Oke, baiklah Sobat Tokopedia. Ya, lebih kurang seperti itu hasil kita creating mengenai pendapat daripada semua creators kita mengenai fenomena flexing ini. Sebenarnya saya sendiri juga sampai sekarang ini saya masih belum benar-benar apakah fenomena flexing ini benar-benar bagus atau saya positif ataupun negatif, saya juga tidak tahu sebenarnya gitu. Nah, cuman pada saat saya melakukan penulisan konsep ini, saya mendapatkan satu video, yaitu video dari sosial media gitu ya, yang bentuknya singkat gitu, tapi itu sangat masuk dan benar-benar sangat aku rasa memang ini bisa sums up konklusi dari semua fenomena flexing ini. Nah, jadi aku buat satu demonstrasi ya. Di depan saya itu ada 3 gelas berisi air gitu ya kan. Ini air putih, air teh, dan ini sampah gitu loh. Nah, aku tanya deh kalian. Nah, kalau kalian harus memilih gelas yang mana yang akan kalian pilih? Teh. Teh. Air putih dong. Air putih. Ya aku sih milihnya antara air putih oke, teh juga oke gitu loh. Dan saya nggak akan milih sampah. Nah dari sini artinya apa gitu kan? Sebenarnya seberapa bagus pun gitu ya gelas kita, penampilan kita, permukaan kita, tapi kalau isinya kita jelek, itu sama aja jong. Benar nggak sih? Jadi ya orang juga tahu ini sampah, di dalamnya itu sampah gitu loh. Nah, dan ini air putih dan ini air teh. Menurut saya flexing itu gini, ketika kita memang memamerkan sesuatu yang kelihatannya hanya dari permukaan gitu ya. Benar sih, itu bisa memberikan kesan pertama. Wow, luar biasa. Tapi aku bertanya sih, sebenarnya kesan pertama itu bisa bertahan berapa lama sih? Mungkin sekejap ya. Benar kan? Sisanya orang menilai kita itu dari apa? Ya dari isi kita gitu kan, apa yang di dalam hati kita dan apa yang di dalam pikiran kita. Kan seterusnya kan itu kan ya, kesan pertama itu memang penting, tapi selanjutnya apa gitu ya kan. Benar. Oke, nah terus ada demonstrasi berikutnya juga sama, saya dapat dari konten sosial media yang singkat, yang shorts gitu ya kan. Nah demonstrasinya begini. Dikasih uang. Oke, ini duit ya. Ya 100.000 luar biasa, masih baru lagi. Nah, oke.
Kalian mau nggak kalau aku taruh di sini? Ayo ambil. Mau dong. Berarti situ nggak mau. Mau dong, udah diambil dia dong. Oke, mau ya. Nah, aku juga mau sih. Nah, kalau misalnya uang 100.000 ini saya ini deh remes-remes deh, dikucek-kucekin. Oke, kalian mau? Coba kali tangannya ya. Oke, masih mau ya. Oke, kalau misalnya uang 100.000 ini saya taruh di tong sampah. Oke. Kalian mau gak? Oke, kalian tetap mau ya. Nah, jadi benar sih. Dari ilustrasi ini benar-benar ngajarin kita apa gitu loh. Mau bentukan luar kita itu sejelek apapun, penampilan kita bagus atau mungkin agak sedikit kurang, ataupun ketika mungkin kita benar-benar lagi ini banget gitu, down banget gitu kan. Kalau kita punya nilai diri, orang tak akan suka sama kita kok. Orang tak akan menilai value-nya ada di kita kok. Nah, jadi memang dari dua demonstrasi ini aku merasa ini adalah konklusi sums up dari fenomena flexing ini gitu loh. Nah, benar atau tidak benar sebenarnya saya juga tidak tahu. Tapi menurut saya ini kena banget sih di saya sih. Menurut Sobat Domapedia seperti gimana? Jangan lupa untuk share dan tulis di kolom komen ya. Fenomena ini seperti apa? Seperti gimana? Saya rasa itu aja sih yang saya bisa sharing. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga untuk share apa yang jadi pikiran kamu dan perasaan kamu, dan ceritakan kepada tim Dogmapedia kira-kira konten apa, topik apa yang pengen kalian bahas untuk kedepannya. Saya tunggu komentar daripada Sobat Dogmapedia. Bye! Hai sahabat Dogmapedia, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk nonton terus video ini, nantikan video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.